Konsep utama psikoanalisa, beserta kekurangan dan kelebihannya. Konsep utama psikoanalisa ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang telah ada ketika manusia dilahirkan. Id merupakan sumber pokok energi fisik dan pusat insting. Ia berperan sebagai prinsip kepuasan dalam diri manusia, yang bertujuan menurunkan tegangan, menghindari kesakitan, dan mendapatkan kepuasan. Id ini bersifat ideologis, amoral, dan didorong untuk memuaskan kebutuhan instingtual. Itu secara garis besar tidak disadari atau di luar kesadaran. Yang kedua yaitu ada ego. Ego adalah struktur kepribadian yang memiliki kontak dengan dunia nyata. Ego merupakan pemimpin yang memimpin, mengontrol, dan mengatur kepribadian manusia. Ia juga sebagai media antara insting dan lingkungan sekitar. Ego bertugas mengontrol kesadaran dan mensensor. Ia berprinsip realita yang bereaksi secara realistis dan berpikir secara logika serta merancang rencana dari suatu aksi untuk memuaskan kebutuhan. Itu sebabnya ego seringkali dikaitkan dengan rasa percaya diri atau harga diri. Dan yang terakhir yaitu superego adalah struktur yang menilai dan mengadili atau bersifat yudisial. Superego meliputi kode moral manusia yang berpusat pada baik atau buruk, benar atau salah suatu perbuatan. Superego mencerminkan yang ideal dan bukan yang real atau kenyataan, memperjuangkan kesempurnaan dan bukan kenikmatan. Kelebihan teori psikoanalisis. Beberapa kelebihan dari teori psikoanalisis diantaranya seperti: yang pertama, percaya dengan adanya motivasi yang tidak selamanya disadari. Yang kedua, menggabungkan teori kepribadian dan teknik psikoterapi. Yang ketiga, kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami sifat manusia. Yang keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi, resistensi atau kecenderungan untuk menyangkal kemampuan dirinya dan penolakan terhadap dirinya sendiri, dan transferensi atau situasi yang terjadi ketika emosi dan harapan seseorang terhadap satu orang secara tidak sadar diarahkan ke orang lain. Yang kelima yaitu memberikan kepada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku serta untuk memahami sumber-sumber dan fungsi simptomatologi atau ilmu tentang gejala penyakit. Dan yang terakhir, pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian manusia. Kekurangan teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis tidak lepas dari kritik-kritik tokoh lain. Beberapa kekurangan teori psikoanalisis menurut Hall and Lindsay adalah: Freud menjelaskan bahwa perilaku seseorang hanya disebabkan oleh dorongan-dorongan seksual. Kekurangan lain dari teori psikoanalisis adalah: yang pertama, teknik dan penekanan yang dilakukan seperti pandangan deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Yang kedua, terlalu banyak menekankan pada masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu berkurang. Yang ketiga, perilaku seseorang ditentukan oleh energi psikis atau sesuatu yang meragukan. Teori ini juga terlalu meminimalkan rasional. Yang keempat, yaitu kurang efisien dari segi waktu dan biaya jika diterapkan. Sebab, menggali masa lalu klien tidak cukup dengan 1 atau 2 kali pertemuan saja, sehingga dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien karena proses yang cukup panjang dan tidak segera menemukan keinginan yang diharapkan. Psikoanalisa Sigmund Freud. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di kota kecil Freiberg, Moravia, 6 Mei 1856. Ayahnya adalah seorang pedagang wol dengan pemikiran yang maju dan selera humor yang baik. Ibunya seorang wanita yang aktif dan merupakan istri kedua ayahnya, dengan usia 20 tahun lebih muda. Pada saat ia berusia 4 atau 5 tahun, keluarganya pindah ke Wina, di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sebagai anak cerdas dan selalu mendapat nilai tertinggi, di kelasnya dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran di Universitas Wina tahun 1881. Semasa kuliah, dia terlibat dalam berbagai penelitian di bawah arahan profesor fisiologis bernama Brock. Freud adalah seorang yang sangat teliti dalam melakukan riset, di mana fokus utamanya adalah dia pernah mencoba menciptakan teknik khusus untuk merangsang sel otak. Tingkat kehidupan mental area pikiran. 1. Sadar atau disebut juga dengan conscious. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. 2. Prasadar atau preconscious. Prasadar disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetap
tetapi kemudian tidak lagi dicermati, akan ditekan pindah ke arah prasadar. 3. Tak sadar atau unconscious. Tak sadar adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik biasanya pada anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindahkan ke daerah tak sadar. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga penolong atau kataksis dan tenaga penekan, yaitu anti-kataksis. Kataksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk memuaskan suatu naluri, sedangkan anti-kataksis adalah penggunaan energi psikis yang berasal dari id untuk menekan atau mencegah agar id tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Id hanya memiliki kataksis, sedangkan ego dan superego memiliki anti-kataksis. Namun ego dan superego juga bisa membentuk kataksis objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan kebutuhan secara tidak langsung. Masih berkaitan dengan asosiasi-asosiasi objek pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh id. Tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran mengacu pada struktur atau komposisi kepribadian, sehingga Freud mengusulkan sebuah dinamika atau prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada materi berikutnya, yaitu tentang tahap perkembangan kepribadian. Pada tahap perkembangan kepribadian ini ada beberapa fase atau tahap-tahap perkembangan. Yang pertama yaitu fase oral. Fase oral ini adalah fase perkembangan yang dimulai pada usia pertama dari kehidupan individu. Fase ini peka terhadap mulut. Misalnya ketika seorang anak yang sedang makan atau minum. Yang kedua yaitu fase anal. Fase anal dimulai dari tahun 1 atau tahun kedua sampai 3 tahun. Pada fase ini anak berfokus kepada kepuasan atau kesenangannya, dan orang tua akan lebih mementingkan kebersihannya dan mengenalkan anak kepada yang disebut dengan toilet training. Yang ketiga yaitu fase valis. Fase valis merupakan fase di mana seorang anak sudah bisa membedakan mana anak laki-laki dan perempuan. Fase ini berlangsung pada tahun keempat atau tahun kelima. Pusat kepuasan pada fase ini yaitu ketika anak sudah bisa untuk melakukan masturbasi dengan organ seksualnya sendiri dan menghasilkan rasa senang. Yang keempat yaitu fase latin. Fase ini disebut juga masa tenang. Fase ini berlangsung pada usia 5 atau 6 tahun sampai dengan 12 atau 13 tahun. Karena di fase ini anak tidak terlalu terpengaruh pada dirinya sendiri. Karena anak mulai masuk sekolah. Perhatian anak secara umum akan tercurah kepada kegiatan belajarnya. Selain itu, anak juga terfokus kepada pembelajaran atau bersosialisasi bersama teman-temannya, ataupun juga bisa secara bermain ataupun hal-hal yang lain. Tapi dia tidak terlalu fokus kepada dirinya sendiri. Tapi
anak sudah bisa membedakan belajar yang benar ataupun salah, hingga konsep hukum dan pujian dia sudah bisa membedakan. Yang selanjutnya yaitu fase genital. Fase ini terjadi kematangan alat seksual primer dan sekunder. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Contohnya seperti sudah bisa mengenal pasangannya atau sudah tahu dengan rasa cinta. Materi berikutnya adalah mekanisme pertahanan diri. Ada 7 mekanisme pertahanan diri. Yang pertama yaitu pengalihan atau disebut dengan displacement. Pengalihan ini ialah bentuk pertahanan diri yang meredakan kecemasan dengan melampiaskan kecemasannya tersebut kepada objek-objek yang ia rasa tidak mengancam kenyamanannya. Contohnya seperti ini. Ada seorang ibu yang sedang memarahi anaknya, tetapi anaknya tidak berani untuk melawan kepada ibunya. Jadi anak ini melampiaskan kekesalannya kepada adiknya. Yang kedua yaitu reaksi farmasi. Reaksi farmasi ini adalah bentuk pertahanan diri berupaya melakukan hal yang bertolak belakang apabila yang ia lakukan itu menimbulkan kecemasan pada dirinya. Mekanisme ini ditandai dengan sikap baik yang berlebihan. Misalnya, seorang murid yang sangat benci kepada gurunya, tetapi gurunya ini sangat berpengaruh kepada nilainya. Jadi, seorang anak menghormati gurunya tersebut dengan cara berlebihan agar nilainya tidak bermasalah. Yang ketiga yaitu proyeksi. Proyeksi ini adalah bentuk pertahanan diri dengan cara menghadapi kecemasan dengan membolak-balikan fakta. Seolah-olah yang bersalah itu adalah orang lain, bukan dirinya. Misalnya, ketika seorang murid mendapatkan nilai yang buruk atau jelek, ia mengatakan bahwa gurunya yang terlalu sentimen pada dirinya. Yang keempat yaitu denial. Denial ini adalah bentuk pertahanan diri yang menyangkal ada ancaman eksternal atau kejadian traumatis yang telah ia alami. Individu yang melakukan mekanisme pertahanan ini biasanya tidak mau menerima kenyataan menyakitkan yang ia alami dan lebih memilih untuk berhayal dan memikirkan hal-hal yang dirasakan dapat meredakan kecemasannya. Contohnya seperti anak yang mendapatkan nilai jelek, padahal ekspektasinya ia mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari teman-temannya, ataupun dia mendapatkan nilai 100. Tetapi ketika ia telah melihat nilainya tersebut, ternyata nilainya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia pikir. Dan anak ini merasa tidak nyaman dan tidak terima. Jadi ia lebih menghayalkan bagaimana dia mendapatkan nilai yang tinggi daripada ia melihat bahwa nilainya tersebut sangat jelek. Yang kelima yaitu regresi. Regresi ini adalah bentuk pertahanan berupaya mendapatkan rasa kenyamanan kembali setelah ia merasa cemas karena kehilangan rasa kenyamanannya tersebut. Ia melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat dirinya nyaman. Contohnya seperti ini. Seorang anak kecil yang biasanya makan sendiri, kemudian mempunyai seorang adik dan merasa ibunya tersebut lebih memperhatikan adiknya itu.
Jadi dia meminta ibunya untuk menyuapinya ketika makan untuk menarik perhatian ibunya. Yang keenam adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah bentuk pertahanan diri yang membuat alasan untuk manipulasi fakta agar tindakan yang ia lakukan masuk akal dan dapat diterima. Contohnya seperti seorang anak yang diajak oleh temannya untuk bermain bulu tangkis, tetapi dia menolaknya karena alasan tidak enak badan, tetapi sebenarnya anak tersebut takut kalah dan takut tersaingi. Yang terakhir yaitu regresi atau repression. Represi ini merupakan bentuk pertahanan diri yang berupaya membuang impuls-impuls atau ingatan-ingatan masa lalu yang tidak dapat diterima dan menimbulkan rasa cemas kepada kehidupan individu. Represi merupakan tindakan secara tidak sadar keberadaan sesuatu yang mengganggu kenyamanan individu tersebut. Misalnya, ketika seseorang mengalami kecelakaan dan mengalami trauma. Untuk meredakan kecemasan tersebut dan meredakan rasa takutnya kepada rasa trauma itu atau pikiran ingatnya kepada trauma itu, maka ia berusaha untuk membuang ingatan-ingatan itu ke alam tidak sadar, sehingga ia akan lupa dengan kejadian itu dan bisa menjalani hidup dengan rasa tidak cemas dan merasakan kenyamanan lagi. Saya akan membacakan materi tentang tokoh-tokoh yang ada pada aliran psikologi analisa. Salah satunya yaitu Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung atau Carl Jung merupakan tokoh yang mengemukakan teori psikologi analitis. Melihat dari biografinya, Carl Gustav Jung ini lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Kitzbühel, tepatnya di sebuah kota di dekat danau Constance, Swiss. Ayah Carl Jung adalah seorang pejabat gereja dan ibunya adalah seorang ahli teologi. Pada umur 4 tahun, Carl Jung ini pindah ke daerah Basel. Disinilah awalan dari mimpi-mimpi dari Carl Jung itu, di mana mimpi ini akan dijadikan salah satu dasar dari teori Carl Jung itu sendiri. Saat sekolah, Carl Jung ini merasa memiliki dua kepribadian yang ia beri nama kepribadian pertama dan kepribadian kedua. Kepribadian pertama ini merupakan kepribadian yang ekstrovert, di mana cenderung bisa menerima dunia luar atau bersifat objektif. Sedangkan kepribadian dua itu introvert, di mana kepribadian yang lari ke dalam atau cenderung bersifat subjektif. Kemudian pada umur 16-19 tahun, Carl Jung ini mulai menciptakan teori kepribadiannya. Awalnya, Carl Jung ini merupakan pengikut dari Sigmund Freud. Sigmund Freud ini beranggapan bahwa Carl Jung ini akan menjadi penerus dari teori psikologi analisa ini. Namun, suatu saat, Carl Jung dengan Sigmund Freud ini mengalami perbedaan pendapat, di mana perbedaannya itu di mana Carl Jung ini menentang tentang teori seksualitas dari Sigmund Freud dan juga tentang interpretasi mimpi. Sehingga Carl Jung ini memilih untuk menciptakan teorinya sendiri yang disebut dengan psikologi analitis. Gambaran umum teori psikologi analitis. Pada psikologi analitis, Carl Jung memiliki asumsi bahwa fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magic dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Carl Jung juga memiliki pendapat bahwa manusia tidak hanya termotivasi oleh pengalaman yang ditekan, namun juga dipengaruhi oleh pengalaman emosional dan masa lalu leluhur. Hal ini juga disebut dengan ketidaksadaran kolektif. Beberapa elemen di ketidaksadaran kolektif berkembang, sehingga juga bisa disebut dengan archetype. Pada teori Carl Jung juga menjelaskan tentang kepribadian yang berlawanan, seperti kepribadian introvert dan ekstrovert, dan juga tentang dorongan masa lalu yang dapat menarik harapan di masa depan. Tingkatan psiki atau tingkatan jiwa menurut teori Carl Gustav Jung. Sama seperti Sigmund Freud, Carl Gustav Jung juga memiliki asumsi
bahwa psyche atau pikiran manusia memiliki tingkatan kesadaran dan ketidaksadaran. Namun memiliki perbedaan di mana Carl Gustav Jung berpendapat bahwa ketidaksadaran manusia bukan berasal dari pengalaman pribadi, namun berasal dari keberadaan manusia di masa lalu. Ada tingkatan level kesadaran dan ketidaksadaran menurut Carl Jung. Pertama, unconscious atau kesadaran. Unconscious atau kesadaran merupakan hal yang dirasakan oleh ego, di mana ego ini merupakan pusat dari kesadaran, namun bukan inti dari kesadaran itu sendiri. Lalu, personal unconscious merupakan ketidaksadaran yang bersifat unik yang didapatkan dari pengalaman, di mana pengalaman ini merupakan pengalaman yang terlupakan atau pengalaman ditekan. Keberadaan pengalaman ini disimpan di alam bawah sadar. Lalu, kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif merupakan ketidaksadaran yang berasal dari hubungan antara genetik dan keturunan, atau ketidaksadaran yang berakal dari masa lalu leluhur. Archetype merupakan pengalaman-pengalaman umum yang dilalui oleh manusia. Pengalaman tersebut dicatat dan kemudian diturunkan agar memunculkan kecenderungan untuk merespon emosional terhadap pengalaman tertentu. Archetype ini merupakan beberapa hal yang berkembang dari ketidaksadaran kolektif. Ada 8 jenis archetype menurut Carl Jung, yaitu pertama, persona. Persona ini merupakan topeng yang dipakai manusia untuk berinteraksi di dunia luar. Topeng ini merupakan kepribadian yang bertujuan agar bisa diterima oleh dunia luar. Kemudian kedua, shadow. Shadow atau bayangan, di mana sisi gelap dari diri manusia, di mana sifat-sifatnya tidak ingin diakui. Shadow ini akan selalu disembunyikan oleh manusia. Kemudian anima. Anima ini diartikan sebagai seorang laki-laki yang memiliki karakteristik maskulin sekaligus feminim, di mana anima ini seorang laki-laki walaupun memiliki logika, namun laki-laki ini juga bisa merasakan melalui perasaan dan hati. Lalu animus. Animus dapat diartikan sebagai wanita yang memiliki karakteristik feminim sekaligus maskulin. Walaupun manusia ini cenderung untuk selalu menggunakan hati dalam bertindak, namun manusia ini juga bisa menggunakan logika dalam berpikir. Kemudian Great Mother. Great Mother merupakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki pola dasar ibu yang hebat, yaitu di mana hal ini berkaitan dengan sisi positif dan negatif manusia. Lalu kemudian Wise Old Man. Wise Old Man mewakili kebijaksanaan dan penguasaan hidup, di mana Wise Old Man ini menyimbolkan bahwa bagaimana manusia mengetahui tentang misteri kehidupan. Lalu hero. Hero dipresentasikan sebagai seorang yang sangat kuat dalam memerangi kejahatan, namun tak lupa dengan kelemahan. Maksudnya bahwa walaupun manusia cenderung bisa melawan hal kejahatan, namun manusia ini juga makhluk yang lemah. Lalu kemudian the self. The self merupakan penjaga keseimbangan dari semua aspek ketidaksadaran dan menjaga satu kepribadian seseorang. The self ini merupakan diri di mana tempat penyeimbangan antara 8 archetype tersebut. Dinamika kepribadian Carl Gustav Jung. Ada 2 pemikiran Jung tentang dinamika kepribadian. Pertama, causality dan teleology. Causality merupakan peristiwa saat ini yang berasal dari pengalaman masa lalu. Sedangkan teleology merupakan peristiwa saat ini yang berasal dari motivasi dan tujuan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Kemudian kedua yaitu progression dan regression. Untuk merealisasikan diri, hendaknya seseorang dapat beradaptasi dengan dunia luar dan dunia dalam diri sendiri. Pertama, progression. Progression merupakan adaptasi dengan dunia lingkungan luar dengan menggunakan aliran maju psikis, agar manusia dapat berinteraksi secara konsisten di lingkungan. Lalu kemudian ada namanya regression. Regression merupakan adaptasi di dalam diri sendiri yang melibatkan kemunduran dari energi psikis, sehingga sebagai langkah mundur yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan pribadian menurut Carl Jung. Yang pertama ada childhood. Pada childhood dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase anarkis. Pada fase ini, kesadaran sebagai gambaran primitif yang tidak mampu diucapkan secara jelas.
dicirikan kesadaran yang berantakan dan sporadis. Yang kedua ada fase monarkis. Pada fase ini muncul perkembangan ego dan pemikiran awal yang logis. Yang ketiga ada fase dualistik. Pada fase ini, ego sebagai penerima dan fase ini terbagi menjadi tukuan dan subjektif. Kemudian tahap perkembangan yang kedua ada fase youth atau fase masa muda. Pada tahap ini, pubertas dimulai hingga pertengahan. Anak muda cenderung ingin memiliki kebebasan pada tahap ini. Menurut Young, anak muda harus memiliki peningkatan pada tahap ini, baik itu dari segi aktivitas, seksualitas, hingga kesadaran yang tumbuh dan merupakan bahwa masa anak-anak yang bebas telah hilang. Kemudian ada fase middle life. Pada tahap ini dimulai dari usia 30-40 tahun. Pada tahap ini terdapat potensi yang juga sangat luar biasa. Mereka berusaha mempertahankan daya tarik, gaya hidup hingga ketangkasan fisik. Pada fase ini manusia itu diilustrasikan sebagai matahari yang melewati titik atas dan mulai bergerak turun menuju sunset. Orang yang berada pada usia ini mempertahankan nilai sosial dan moral dan mereka pahami dan yakini. Di usia ini mereka lebih kurang fleksibel, menjadi sangat kolot dan kaku serta fanatik terhadap sesuatu yang mereka yakini. Yang terakhir ada old age atau masa tua. Pada tahap ini, manusia mengalami penurunan kesadaran serta hampir seperti masa kanak-kanak dan juga berpegang teguh pada gaya hidup. Menurut Young, usia senja adalah tahap terakhir di fase perkembangan manusia. Di fase ini dianalogikan sebagai di mana matahari menuju sunset yang tenggelam. Tahapan ini dilukiskan bahwa orang yang mengalami penyusutan kesadaran dan mereka mengalami rasa takut terhadap kematian. Dorongan rasa takut kepada kematian diregulasi dengan dorongan aktivitas spiritualitas. Menciptakan warisan atau peninggalan yang diteruskan ke turun-temurunnya atau upaya menciptakan ekosistemnya. Sebagian besar pasien yang adalah orang-orang di fase parubaya dan berusia senja. Kebanyakan pasien yang di fase ini menderita kenangan masa lalu bergantung dengan keputusasaan dengan tujuan gaya hidup di masa sebelumnya dengan berjalan mengikuti gerak hidup tanpa tujuan. Nah, kemudian Jung juga membagi tipe psikologi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sikap. Carl Jung mendefinisikan sikap sebagai suatu kecenderungan untuk bereaksi dan berinteraksi dalam sebuah arah karakter di mana dia berpendapat bahwa manusia memiliki sikap ekstrovert dan introvert. Introvert merupakan aliran energi psikis ke arah dalam yang memiliki orientasi subjektif. Orang yang memiliki kepribadian ini cenderung fokus terhadap diri sendiri dan selektif dalam menerima dunia luar dengan pandangan subjektif mereka. Sedang berbanding balik dengan ekstrovert merupakan aliran energi psikis keluar sehingga orang tersebut memiliki orientasi subjektif. Orang yang memiliki kepribadian ini cenderung mudah dipengaruhi kehidupan luar dibandingkan dengan diri sendiri. Mereka cenderung objektif dan menekankan sisi objektif mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia tidak seluruhnya introvert dan tidak seluruhnya juga ekstrovert. Sehingga diibaratkan jungkat-jungkit, orang yang sehat secara psikologis akan mendapati dirinya dalam keadaan seimbang. Dari dua sisi sikap yang merasakan kenyamanan baik dunia internal maupun eksternal. Kemudian dilihat dari fungsi, kedua sisi ekstrovert dan introvert sangat dikombinasikan satu atau lebih dari 4 fungsi yang membentuk orientasi jenisnya itu. Yang pertama ada thinking, merupakan sesuatu yang membuat kita dapat mengerti. Yang kedua ada feeling, merupakan membuat manusia mengerti nilai dan beberapa berharga sesuatu. Kemudian ada sensing, adalah membuat orang dapat menjelaskan bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Yang terakhir ada intuition, merupakan hal yang membuat manusia mengetahui sesuatu tanpa mengetahui bagaimana caranya. Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan konsep Carl Jung. Yang pertama adalah uraian mengenai kepribadian atau disebut juga dengan MBTI. Adalah sebuah pengukur tipe kepribadian yang membentuk 16 tipe kepribadian. Kemudian ada penelitian tentang cara menemukan intuisi orang tinggi dan orang pendek. Kemudian tipe kepribadian yang mengatur tentang keuangan serta kepribadian
kepemimpinan. Ternyata ada juga yang mengkritik tentang teori Yang, seperti penelitian mengenai agama dan mitologi menarik pembaca, namun sebagian menganggap bahwa penelitian itu adalah mistis. Ada juga teori psikologi analisis, ketidaksadaran kolektif merupakan konsep yang sulit untuk diuji karena empiris. Teori Yang juga memiliki manfaat di mana mengorganisasikan pengamatan ke dalam ilmu pengetahuan. Teori Yang juga dapat diterapkan melalui tes MBTI. Teori Yang juga dapat mengarah kepada ketidakefisien, ketidakefektifan, atau ketidakpraktisan. Oleh karena itu, nilai kesederhanaan pada teori ini sangat rendah. Carl Jung juga mengemukakan tentang konsep kemanusiaan, yang memandang manusia sebagai makhluk yang kompleks dengan banyak hal yang berlawanan. Pandangan dia mengenai manusia yang optimis dan pesimis, dan kaulisasi yang merupakan pengalaman masa lalu dengan teologi mengenai harapan di masa depan. Kerumitan manusia juga membuat teori psikoanalisa menjadi tidak sederhana, serta berbagai kompleks dan arketipe. Hal tersebut menarik perhatian manusia, sehingga bertanggung jawab terhadap kata dan tindakan, juga fantasi dan mimpi mereka. Saya akan membacakan tokoh-tokoh dalam aliran psikoanalisa, salah satunya yaitu Karen Horney. Dapat dilihat dari biografinya, Karen Horney lahir dengan nama Karen Danielsen Horney di Elbeck, sebuah kota kecil dekat dengan Hamburg, Jerman, pada tanggal 15 September 1885. Karen Horney merupakan anak perempuan satu-satunya Bernd Wackels Danielsen, seorang kapten kapal, dan Clotilda van Ronselen Danielsen. Ibu Karen Horney berusia 18 tahun lebih muda dari ayahnya. Dia merupakan istri kedua. Keluarga Danielsen adalah sebuah keluarga yang tidak bahagia. Hal ini dipicu oleh perbuatan saudara tiri Karen yang membuat ayah tirinya membenci ibunya. Karena merusakkan permusuhan yang sangat besar terhadap ayahnya yang keras dan taat beragama, Karen menganggap ayahnya sebagai seorang munafik yang taat. Akan tetapi, ia mengidolakan ibunya yang selalu mendukung dan menjaganya dari ayahnya yang keras. Walaupun demikian, Karen bukanlah seorang anak yang bahagia. Karen membenci perlakuan pilih kasih yang diberikan kepada kakak laki-lakinya. Selain itu, ia khawatir dengan kebencian dan pertengkaran antara kedua orang tuanya. Dalam teori Karen Horney terdapat gambaran umum, yaitu teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney. Memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman masa kanak-kanak, berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang di masa kanak-kanak akan mengembangkan rasa permusuhan terhadap orang tua, dan akhirnya akan mengalami kecemasan atau basic anxiety. Horney mengatakan bahwa untuk melawan kecemasan dasar tersebut, maka seseorang akan melakukan salah satu cara dalam berhubungan dengan orang lain. Pemikiran ini merupakan usahanya untuk mengatasi penderitaan batin yang ia alami, sama seperti Jung dan Adler. Horney mengkritik teori Freud dalam beberapa hal, yang pertama mengikuti teori psikoanalisis ortodoks dari Freud sepenuhnya akan menyebabkan tidak berkembangnya pemikiran teoritis dan praktik terapi. Yang kedua yaitu Horney tidak setuju dengan konsep Freud mengenai psikoanalisis feminim. Yang ketiga yaitu Horney menyatakan bahwa sebaiknya psikoanalisis berfokus pada pengaruh budaya dalam membentuk kepribadian manusia, bukannya hanya insting saja. Pengantar teori psikoanalisis sosial. Tulisan awal Horney mempunyai ciri khas Freudian. Namun seperti Adler dan Jung, lama-kelamaan Horney tidak sepaham dengan psikoanalisis ortodoks atau konvensional dan membentuk sebuah teori revisi yang merefleksikan pengalaman-pengalaman pribadinya, baik pengalaman klinis maupun bukan. Horney setuju dengan Freud bahwa trauma pada masa kanak-kanak awal merupakan hal yang penting. Tetapi letak perbedaannya dengan Freud adalah
pada keyakinannya bahwa dorongan sosial lebih berperan penting dalam perkembangan pribadian dibandingkan dengan dorongan biologis. B. Perbedaan antara Horney dan Freud. Horney mengkritik teori Freud dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu, ia memperingatkan bahwa mengikuti sepenuhnya pandangan psikoanalisis ortodoks atau konvensional akan mengarah pada tidak berkembangnya pemikiran teoritis pada praktek dan terapi. Kedua yaitu, Horney tidak sependapat dengan ide Freud mengenai psikologi feminim. Yang ketiga yaitu, ia menegaskan bahwa pandangan psikoanalisis seharusnya menitik beratkan pada pentingnya pengaruh kultur dalam membentuk kepribadian. Yang C itu pengaruh kultur. Setiap orang adalah pesaing yang nyata atau pesaing yang potensial bagi orang lain. Daya saing dan rasa permusuhan dasar timbul oleh kultur modern menyebabkan perasaan terpisah. Perasaan sendiri di dunia yang tidak ramah ini akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan kasih sayang, yang pada akhirnya membuat orang menilai cinta terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, banyak orang melihat cinta dan kasih sayang sebagai jawaban atas semua permasalahan yang mereka hadapi. D. Pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Horney membuat hipotesis bahwa masa kanak-kanak yang berperan penting dalam menimbulkan kebutuhan-kebutuhan neurotik. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi kuat karena hal ini merupakan satu-satunya cara bagi seorang anak merasakan perasaan yang aman. Permusuhan dasar dan kecemasan. Apabila orang tua tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak akan keamanan dan kepuasan mereka, maka anak akan mengembangkan rasa permusuhan dasar atau basic hostility kepada orang tuanya. Akan tetapi, anak jarang menunjukkan secara terang-terangan permusuhan ini sebagai kemarahan, melainkan mereka akan cenderung melupakan permusuhan ini. Rasa permusuhan yang ditekankan akan berkembang sebagai rasa tidak aman dan kecemasan yang samar-samar. Kondisi ini disebut sebagai kecemasan dasar atau basic anxiety, yang Horney jelaskan sebagai perasaan terisolasi akan tidak berdaya di dunia yang dianggap tidak ramah. Dorongan kompulsif. Horney meyakini bahwa orang-orang neurotik tidak akan menikmati penderitaan dan ketidakbahagiaan. Mereka tidak dapat mengubah tingkah laku mereka atas kemauan mereka sendiri. Akan tetapi mereka harus secara terus-menerus menjaga diri mereka dari kecemasan dasar. Strategi pertahanan diri ini membuat mereka seperti berada di lingkaran setan untuk memenuhi kompulsif agar terhindar dari tingkah laku yang memupuk harga diri rendah, permusuhan kepada siapapun, pencarian kekuasaan yang tidak wajar, sikap baik kepada orang lain, dan ketakutan yang secara terus-menerus. Perilaku ini membuat mereka merasa rasa kecemasan dasar yang lebih besar lagi. Psikologi feminim. Horney sepaham dengan pendapat Adler bahwa banyak wanita memiliki masculine protest, yaitu mereka memiliki kepercayaan tidak masuk akal bahwa pria lebih baik daripada wanita. Pada tahun 1994, Bernard J. Paris mempublikasikan sebuah pidato yang telah diberikan Horney kepadanya pada tahun 1935 di sebuah klub profesional dan pebisnis wanita tentang ide-idenya pada psikologi feminim. Horney merasa bahwa tidak terlalu penting mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang perbedaan dibandingkan memahami dan menganalisis fakta dari ketertarikan pada sudut pandang feminim. Penelitian terkait. Tujuan umum dari psikoterapi Horney ini adalah membantu orang berkembang dari real self kepada self-realization. Tujuan khusus ini adalah yang pertama, menghilangkan gambaran diri ideal. Yang kedua, menghentikan pencarian neurotik dan kemuliaan. Yang ketiga, mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya. Kritik Horney. Kritik terhadap teori psikoanalisis sosial Horney memberikan perspektif yang menarik tentang ciri-ciri humanisme. Akan tetapi, teori ini tidak memiliki penelitian terkini yang cukup untuk menguatkan gagasan-gagasannya. Kekuatan pada teori Horney ini adalah pada gambaran yang menjelaskan tentang kepribadian neurotik. Tidak ada
teoritikus yang mampu menjelaskan kepribadian neurotik sebaik Horney. Teori Horney dianggap lebih berfungsi dalam membantu memecahkan masalah. Psikoanalisa humanistik Erich Fromm. Gambaran teori umum. Tesis dasar Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern ini telah terpisah dari kesatuan prasejarah mereka dengan alam dan juga satu sama lain. Namun mereka memiliki kekuatan akal, antisipasi, dan imajinasi. Fromm mengembangkan teori kepribadian yang menekankan pengaruh faktor sosiobiologis, sejarah, ekonomi, dan struktur kelas. Psikoanalisa humanistik berasumsi bahwa terpisahnya manusia dengan dunia alam menghasilkan perasaan kesendirian dan isolasi, kondisi yang disebut sebagai kecemasan dasar atau basic anxiety. Asumsi dasar teori Erich Fromm. Asumsi dasar Fromm adalah bahwa kepribadian individu dapat dimengerti hanya dengan memahami sejarah manusia. Diskusi mengenai keadaan manusia harus mendahulukan fakta bahwa kepribadian dan psikologi harus didasari oleh konsep antropologis dan filosofis atas keberadaan manusia tersebut. Kemampuan berdalam manusia adalah anugerah dan juga kutukan. Di satu sisi, kemampuan ini membiarkan manusia bertahan. Namun di sisi lain, hal ini memaksa manusia berusaha untuk menyelesaikan dikotomi dasar yang tidak ada jalan keluarnya. Fromm menyebut hal tersebut sebagai dikotomi eksistensial, karena hal ini berakar dari keberadaan atau eksistensi manusia. 3 eksistensi dari teori Erich Fromm ini, yang pertama yaitu antara hidup dan mati. Dikotomi eksistensial yang kedua adalah bahwa manusia mampu membentuk konsep tujuan dari realisasi diri utuh. Namun kita juga menyadari bahwa hidup terlalu singkat untuk mencapai tujuan itu. Dikotomi eksistensial yang ketiga adalah bahwa manusia pada akhirnya hanya sendiri. Namun kita tetap tidak bisa menerima pengecualian atau isolasi tersebut. Dinamika kepribadian teori Erich Fromm. Berdasarkan keterhubungannya, keterhubungan adalah dorongan untuk bersatu dengan satu orang atau lebih. Fromm menyatakan 3 cara dasar bagi manusia untuk terhubung dengan dunia, yaitu kepasrahan, kekuasaan, dan cinta. Berdasarkan dari keunggulan atau transcendence definisikan sebagai dorongan untuk melampaui keberadaan yang pasif dan kebetulan menuju alam penuh makna dan kebebasan. Keberakaran, yaitu maksudnya adalah kebutuhan untuk berakar atau merasa berpulang kembali di dunia. Dengan kata lain, manusia butuh pegangan dalam hidupnya. Kepekaan akan identitasnya, maksudnya adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri sebagai wujud terpisah. Kerangka orientasi, di mana ini artinya adalah kerangka arah yang digunakan manusia untuk mencari jalannya di dunia sehingga manusia bisa menemukan dan mencapai tujuannya. Penelitian terkait dari teori Erich Fromm. Yang pertama, kerenggangan kultur dan kesejahteraan. Di mana semakin seseorang merasa jauh dengan orang-orang di lingkungannya, semakin ia cenderung merasa terasingkan. Masyarakat modern di mana kita hidup disediakan banyak sekali kenyamanan dan keuntungan. Akan tetapi, kenyamanan tidak datang begitu saja. Kebebasan pribadi dan individualitas memang penting. Namun, ketika muncul paksaan-paksaan yang mendorong manusia merasa renggang dari masyarakat, hal ini berbahaya bagi kesejahteraan mereka. Yang kedua, beban kebebasan dan rujukan politik. Gagasan dari Fromm yang berpengaruh ialah soal politik, di mana untuk menghindari beban dari kebebasan dalam keyakinan politik, khususnya dalam autoritarisme dan konformitas. Autoritarisme yakni bersatu pada sistem keyakinan yang lebih kuat daripada individu tersebut. Konformitas mencakup perubahan sikap individu sesuai apa yang diinginkan oleh orang lain. Yang menarik dalam psikologi kepribadian mengenai keyakinan terhadap politik tersebut adalah bagaimana manusia mengembangkan bujukan dari politik tersebut dan apakah kepribadian dapat memperkirakan jenis partai politik yang akan dipilih sesuai keinginan mereka. Kritik dari teori Erich Fromm ini yaitu dari perspektif ilmiah kita harus menanyakan bagaimana ide-ide Fromm ini dinilai berdasarkan 6 kriteria teori yang berdaya guna. Yang pertama, istilah-istilah Fromm yang tidak jelas dan samar menjadikan gagasan-gagasan tidak dapat dijadikan generator penelitian empiris. Yang kedua, teori Fromm terlalu filosofis untuk dapat dibenarkan atau diverifikasi.
Hampir semua penemuan empiris yang dihasilkan teori Fromm, apabila benar-benar ada, dapat dijelaskan dengan teori-teori alternatif. Yang ketiga, teori Fromm memungkinkan untuk mengorganisir dan menjelaskan banyak hal yang dikenal sebagai kepribadian manusia. Sudut pandang sosial, politik, dan sejarah Fromm memberikan cakupan yang luas dan kedalaman untuk memahami kondisi manusia. Namun, teorinya yang kurang memiliki ketepatan menyebabkan sulitnya prediksi dan mustahilnya pembenaran. Yang keempat, sebagai pemandu tindakan, nilai utama tulisan Fromm terlalu mendorong pembaca untuk berpikir produktif. Sayangnya, baik peneliti maupun terapis tidak menerima informasi praktis dan esai Fromm. 5. Pandangan Fromm konsistensi secara internal, dalam arti terdapat tema tunggal dalam seluruh tulisannya, akan tetapi teori tersebut kurang memiliki taksonomi yang terstruktur, serangkaian istilah yang didefinisi secara operasional, dan batasan lingkup yang jelas. Oleh karena itu, teori Fromm mendapat nilai rendah dalam hal konsistensi internal. Karena Fromm enggan meninggalkan konsep-konsepnya yang terdahulu untuk menghubungkannya dengan gagasan-gagasan selanjutnya, maka teorinya kurang memiliki kelugasan dan kesatuan. Untuk alasan-alasan ini, kami menilai teori Fromm rendah dalam kriteria kesederhanaan atau parsimony.